Saya pulang. Tiga bulan yang lalu saya ceramah di daerah Tangerang, ada di tempat. Yang dua tempat saya tinggalkan. Saya lagi ceramah, sudah bilang jangan ribut, masih ribut. Saya bilang lagi jangan ribut, masih ribut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saya pergi. Terus saya balik. Habis ngambek, bukan ngambek. Takriman wa tasyrifan wa ta'aliman bil ilm, untuk memuliakan, untuk mengutamakan ilmu. Itu orang aneh ribut kayak konser, kayak mau nonton dangdut. Kalian bikin saya tontonan? Datang ke sini mau ngaji atau apa? Mau ngaji ya? Kalau mau ngaji dia kayaknya orang yang ngaji. Saudara-saudara, saya tak tahu dia, saya tak tahu dan saya mohon maaf terlambat. Tadi saya berjalan 6 jam. Semalam saya ceramah di Jampan Suradi sama Jampan Sigaranten. Dari Jampan Sigaranten saya ke sini. Tadi saya jalan jam 8 malam jalan, baru sampai jam 3. Bayangkan berapa jam? 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 7 jam. Dan saya 3 hari belum tidur. Jadi saya tidak tahu. Jangan ribut. Itu lucu. Ini laki-laki. Saya tanya sekali lagi, siap ngaji? Ya. Yang di atas, siap ngaji? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah al-qawi sultan al-wadih al-burhan al-mabsud fi wujud karamah wa ihsan. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa adlim ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil akhyar wa mislah babil yasar sayyidina wa maulana Muhammad al-mukhtar wa alihi al-abhar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillahi wa ifdalihi amma ba'd. Dan saya cintai dan saya muliakan para alim ulama, para habaib, para kiai, para asatid, para tuan-tuan guru, para tokoh masyarakat, para aparat pemerintah, wabil khusus kepada segenap panitia peringatan apa? Peringatan Muharram tahun baru Hijriah. Peringatan tahun baru Hijriah Muharram. Dan seluruh panitia, wabil khusus jamaah, hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, khususnya para pemuda-pemudi umat baginda Nabi besar Muhammad yang selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudara, berbicara tentang tahun baru Hijriah, berbicara tentang tahun baru Muharram, di dalam kitab Tarikh Al-Imam Ibnu Jarir Al-Tabari, dalam kitab Syiarul A'lam An-Nubala karangan Al-Imam Al-Zahabi, diceritakan bahwasanya orang jahiliyah sebelum adanya Nabi Muhammad, sesudah adanya Nabi Muhammad, kemudian di zaman Khalifah Abu Bakar As-Siddiq sampai di zaman Amirul Mukminin Umar bin Khattab, pada tahun pertama beliau menjabat sebagai khalifah, itu
di umat Islam tidak punya tahun. Itu umat Islam tidak punya tahun. Yang dipakai kalender Komaria berdasarkan bulan. Ya, mereka tahu ada Dzulqa'dah, ada Dzulhijjah, ada Safar awal, Safar akhir. Jadi Muharram itu disebutnya Safar awal. Ada Ramadan. Nah, setiap bulan itu ada nisbatnya, ada penyandaran. Contoh Ramadan. Kenapa kalau disebut Ramadan? Itu asal dari kata Ramadan, artinya panas, hawanya panas, cuaca panas. Kalau Ramadan di Mekah, di Madinah itu panas. Ada lagi Syawal. Kenapa kok dinamakan Syawal? Diambil kata Imam Ibnu Mandur dalam kitab Lisanul Arab, Syawal diambil dari kata syalat anaqatu bidanabiha, onta betina mengangkat ekornya. Karena kalau bulan Syawal itu di Arab sana, onta betina mengangkat ekor sebagai tanda tidak mau menikah. Nah, terus kapan adanya tahun baru? Tahun umat Islam ini adanya kapan? Adanya dibuatnya setelah Khalifah Umar bin Khattab menjabat khalifah pada tahun kedua. Ini kita ngaji ya. Saya tanya, tahun umat Islam punya tahun semenjak kapan? Pada masanya siapa? Jawab sama-sama. Pada masanya siapa? Umar bin Khattab. Pada masa jabatan berapa? Jabatan kedua. Ilmu ya, nanti bawa pulang ya. Lah terus mereka menamakan tahun dengan apa? Mereka menamakan tahun sesuai dengan kejadian terbesar yang terjadi pada tahun tersebut. Contoh, Nabi Muhammad lahir dinamakan tahun apa? Tahun apa? Atau Amul Fil. Wa summiya amma wiladatihi Amul Fil li'anna Malik al-Habasyah ja'a ila Makkah li'admi al-Ka'bah wa kana fihi filun 'adim. Dinamakan summiya, dinamakan amma tahun wiladatihi, kelahirannya Nabi Muhammad SAW, Amul Fil, dinamakan tahun gajah. Li'anna, karena Malik al-Habasyah, Raja Habasyah, ja'a ila Makkah, datang ke Makkah, lihadmil, untuk menghancurkan Ka'bah, wa kana fihi filun 'adim, dan bersama rombongan mereka ada gajah-gajah yang besar. Nah, pada tahun itu kejadian terbesar, datangnya Raja Abraha untuk menghancurkan Ka'bah, makanya tahun itu dinamakan tahun gajah. Paham? Jadi tahun itu pada waktu zaman itu, setiap tahun itu dinamakan berdasarkan kejadian yang paling besar, peristiwa yang paling besar pada tahun tersebut. Di zaman Rasulullah ada Sanatul Amri. Kenapa dinamakan Sanatul Amri? Karena pada tahun tersebut Nabi Muhammad diperintahkan untuk melawan, untuk memerangi orang-orang musyrik. Ada Sanatul Ilmi, yang dimana Nabi Muhammad diizinkan pada tahun itu untuk hijrah. Ada namanya Sanatul Tamhis. Kenapa? Karena pada tahun tersebut kejadian terbesar, Allah memberikan pengampunan yang banyak bagi umat Nabi Muhammad. Ada namanya Sanatul Zilzal. Kenapa? Karena kejadian terbesar pada tahun tersebut adalah gempa bumi. Ada namanya Sanah Tajdidul Ka'bah, tahun renovasi Ka'bah. Kenapa? Karena pada tahun tersebut kejadian terbesar, Mekah itu banjir, kemudian ada beberapa bagian Ka'bah yang copot, kemudian dibenarkan, direnovasi. Paham ya? Jadi pada zaman, dari zaman sebelum Rasulullah sampai Syekh Abu Bakar, sampai Syekh Umar di tahun pertama, itu nama tahun mereka menamakan dengan sesuai kejadian atau peristiwa terbesar. Contohnya beginilah, kalau kita mau pakai zaman sekarang, tahun kemarin 2022 kejadian terbesar apa?
Ayo apa? Sambung. Berarti tahun 2002 kemarin bisa dinamakan tahun tahun 2023. Jadi yang terbesarnya apa? Apa? Berarti tahun Zaitun. Si anjing bilang. Paham ya? Paham nggak? Jadi setiap tahun dinamakan sesuai dengan kejadian terbesar pada tahun tersebut. Paham ya? Nah, terus di zaman Khalifah Umar bin Khattab pada tahun kedua beliau menjabat, beliau menulis surat untuk Abu Musa al-Asy'ari. Untuk siapa? Abu Musa al-Asy'ari yang ketika itu menjabat sebagai gubernur. Akhirnya saudara-saudara, gubernur Basrah qala Abu Musa al-Asy'ari ja'a ilaina kitaban min amiril mu'minin maktubun fi Sya'ban wa lam nadri ayyu syai'in na'mal ahwa Sya'ban al-madi Sya'ban al-'am aw Sya'ban al-mustaqbal. Kata Abu Musa al-Asy'ari, telah datang kepada kami sepucuk surat dari Amirul Mu'minin dan kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan karena di situ tertulis bulan Sya'ban, tidak ada tahun. Kami nggak tahu apakah ini Sya'ban tahun kemarin, Sya'ban tahun sekarang, atau Sya'ban tahun depan, karena tidak ada tahun. Kirim surat ke Umar bin Khattab. Setelah kirim surat, akhirnya istasyar Umar ma'al ashab. Sayyidina Umar bermusyawarah bersama para sahabat. Ini biar kalian tahu sejarahnya Hijriah, karena kita acaranya acara tahun baru Hijriah. Ya, harus paham, ya, harus paham sejarahnya. Mau paham? Mau paham? Dengarkan baik-baik. Mau paham? Akhirnya Sayyidina Umar bin Khattab bermusyawarah dengan para sahabat Nabi Muhammad SAW dan para sahabat. Ada sahabat yang usul, bagaimana kalau tahun baru? Apa kalau tahun untuk apa? Kata Syaikhul Dhaul linnas syai'ul ladzina ya'rifunahu. Letakkan bagi manusia sesuatu yang dimana dengan sesuatu itu mereka bisa mengetahui. Maksudnya apa? Bikin tahun buat umat Islam. Ada yang usul, bagaimana kalau tahun umat Islam kita awali daripada hari kelahiran Nabi Muhammad, berarti bulan Rabiul. Ditolak. Kenapa? Takutnya kalau diambil dari tahun kelahiran apa bulan lahirnya Nabi, kita bisa mengkultuskan Nabi Muhammad sebagaimana dilakukan oleh orang-orang Nasrani dan orang-orang Yahudi. Da'mat da'atun nasara min nabiyihim. Paham? Ada lagi yang usul, bagaimana kalau kita ambil tahun baru, kita ambil awalnya dimulai dari hari wafatnya Nabi. Ditolak. Jangan. Kalau diambil dari wafatnya Nabi, nanti akan jadi amul hasan, tahun kesedihan nanti. Orang-orang bersedih nanti. Ada lagi, bagaimana diambil ketika Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul, ketika beliau diutus menjadi Rasul. Ditolak. Dari semua pendapat yang disepakati adalah pendapat Al-Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Apa kata beliau? Dhaul linnas, letakkan bagi manusia tahun, ambil min narkil madinatil asnam ila madinatil iman. Letakkan bagi manusia tahun, ambil dari mulai kita
kita meninggalkan negeri berhala menuju negeri iman. Berarti dari mulai kita kalau dari Makkah kita ke Yasrib atau dikenal dengan Madinah. Nah, pindahnya Nabi Muhammad dan para sahabat dari Makkah ke Madinah itu namanya apa? Yang keras namanya apa? Namanya apa? Makanya dinamakan tahun baru Hijri. Paham? Udah paham ya? Paham yang maksudnya ya? Udah jelasin begitu dong. Jangan ngomongin nasab goblok. Emang nggak ada ilmu lain selain ilmu nasab? Paham? Makanya berarti kita harus hijrah. Nah, apa itu hijrah? Mau tahu? Mau tahu? Di sini banyak santri kan? Santri salaf kan? Kalau santri modern nggak suka saya. Santri salaf. Siap ngaji? Siap ngaji? Ikuti saya.